Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat bubur jagung yang pastinya enak, cara buatnya mudah, dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Nah, ini sangat cocok dijadikan sebagai dessert ya, apalagi jika dimakan atau disantap selagi dingin setelah keluar dari kulkas, pastinya ini sangat enak. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Saya memiliki 3 buah jagung dan ini akan saya pisahkan dari tongkolnya menggunakan pisau. Nah, seperti ini ya teman-teman. Usahakan pisaunya itu benar-benar tajam. Nah, seperti ini agar mudah untuk mengirisnya. Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan jika sudah selesai, ini akan saya rebus terlebih dahulu. Dan ini hasilnya. Langsung saja kita ke bahan yang lainnya. Nah, di sini saya memakai 12 sendok makan gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan kemudian saya juga memakai 5 sendok makan tepung maizena. Nah, ukuran per sendoknya seperti ini aja ya teman-teman. Nah, segini. Dan di sini juga saya memakai 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanili bubuk. Dan juga saya memakai 1 saset sankara yang 65 ml. Nah, kita ke proses pembuatan flahnya atau buburnya ya teman-teman, karena kita di sini akan membuat bubur jagung. Nah, sebelumnya masukkan bahan-bahannya, gula, vanili dan garam serta santannya ke dalam pan. Nah, jika sudah, ini akan saya tambahkan 700 ml air mineral. Seperti ini teman-teman. Kita sisahkan sedikit ya teman-teman airnya untuk tepung maizenanya. Ini akan kita campurkan sedikit air. Nah, kita aduk-aduk dulu. Ini selanjutnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya, adonan ini akan saya masak sampai dia mendidih. Kita aduk sebentar. Nah, gunakan api sedang saja ya teman-teman. Dan jika sudah mendidih, ini akan kita masukkan tepung maizenanya. Jika tepung maizenanya sudah masuk, ini kita gunakan api kecil saja ya teman-teman. Nah, di sini juga saya menambahkan beberapa sendok makan creamer kental manis. Ini opsional ya teman-teman. Kalian boleh nggak pakai, nggak apa-apa. Kita aduk sebentar. Nah, setelah saya menambahkan creamer ini, itu baunya tambah mantap. Baunya itu tambah harum ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi adonannya itu nggak terlalu encer ataupun nggak terlalu padat ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, kita coba rasa dulu bagaimana manisnya, gurihnya. Nah, saya rasa ini sudah pas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan jagung rebusnya. Ini jagungnya kita masukkan semua. Dan kita aduk-aduk rata. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini akan saya matikan kompornya ya teman-teman. Langsung saja kita memasukkannya ke dalam cup. Ini saya pakai ukuran yang 200 ml. Dan adonannya itu sudah saya pindahkan ke wadah plastik seperti ini agar mudah untuk menuangkannya ke dalam mangkuknya. Seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Ini yang terakhir. Kemudian ini karena masih ada sisa, jadi saya bagi-bagi aja ya semuanya ini. Saya bagi rata. Nah, ini sudah cukup. Lanjut, di sini saya memiliki keju parut. Ini langsung saja akan saya taruh di atasnya ya, seperti ini.
Selain menambah penampilannya semakin cantik, pastinya ini akan menambah rasanya semakin gurih ya. Perpaduan jagung dan juga keju sangat cocok ya teman-teman. Nah, satu resep tadi menghasilkan 6 cup dengan ukurannya itu 200 ml seperti ini ya. Dan kalau sudah selesai, selanjutnya ini sudah bisa kita hidangkan. Dimakan langsung seperti ini sudah cukup enak, apalagi jika dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas ya. Dimakan dingin lagi enak. Nah, di sini akan saya cobain terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dari tampilannya saja ini sudah menarik ya, apalagi rasanya. Ini teksturnya sangat lembut untuk flahnya. Untuk jagungnya sendiri cukup manis ya. Pokoknya ini perpaduan yang sangat sempurna antara jagung, flah dengan kejunya, pastinya sangat enak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan untuk yang resep pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke resep yang kedua ya. Kali ini saya akan membuat puding dari jagung ya. Nah, ini cara membuatnya mudah dengan bahan-bahan yang cukup sederhana. Dan untuk rasanya dijamin enak, super lembut, manisnya pas. Nah, ini cocok juga dijadikan sebagai suguhan saat ada hajatan di rumah ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan pertama di sini saya gunakan 2 bonggol jagung manis. Selanjutnya ini akan kita sisir terlebih dahulu dari bonggolnya ya. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya ini akan kita haluskan menggunakan blender. Langsung saja kita masukkan ke dalam blender untuk jagungnya ya. Kita masukkan semuanya. Dan jika sudah, selanjutnya ini bisa kita masukkan 700 ml air mineral. Nah, ini langsung saja akan saya blender ya teman-teman. Selanjutnya jika sudah di blender, ini akan saya saring di atas pan seperti ini. Ini kita pakai saringan ya teman-teman. Kita ambil sari-sarinya saja. Nah, ini ampasnya akan kita buang ya. Ini akan saya tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini, agar semua sari-sari jagungnya itu turun ke bawah ya teman-teman. Ini kita lakukan sampai airnya itu benar-benar turun semua. Nah, ampasnya sudah saya buang. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk sisanya ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita tekan-tekan seperti ini. Karena di sini kita hanya menggunakan sari-sari daripada jagungnya ya teman-teman. Untuk kulitnya ini akan kita buang. Ini sudah menjadi ampas. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya bisa kita sisihkan. Dan bahan selanjutnya di sini kita gunakan 15 sendok makan gula pasir, atau teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk tingkat kemanisannya. Nah, di sini juga saya tambahkan 1 saset santan instan yang 65 ml. Ini saya masukkan semuanya ya. Lanjut, ini akan saya aduk-aduk rata. Nah, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 1 bungkus tepung hangkui. Di sini saya gunakan yang warna putih. Nah, ini langsung saja kita taruh juga ke dalam wadah yang sama, ke dalam pan ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk ya, agar tidak ada tepung yang menggerindil.
Nah, ini akan saya ganti dengan pengaduknya menggunakan ini ya, agar lebih mudah. Nah, ini kita aduk-aduk rata sampai selesai. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya saya tambahkan sedikit pewarna kuning. Di sini kita masukkannya secara bertahap agar warnanya itu tidak berlebihan ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi. Nah, jika dirasa warnanya kurang, ini boleh kita tambahkan kembali ya. Ini agar warnanya itu lebih cantik lagi, lebih merona lagi ya warna kuningnya. Nah, selanjutnya ini bisa kita masak di kompor. Kita gunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Selama proses memasaknya, ini harus selalu kita aduk-aduk seperti ini. Dan jika sudah mengeletup seperti ini masih lanjut saya masak ya, kurang lebih 3 menit sampai benar-benar matang ya teman-teman. Dan ingat, ini akan selalu kita aduk, jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, atau pudingnya ini akan gosong ya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung kami dengan cara menonton video kami dengan durasi full dan memberikan komentar kalian yang positif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sepertinya ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya matikan kompornya dan ini akan kita cetak ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan cetakan bunga seperti ini. Nah, untuk adonan tadi sudah saya pindahkan ke gelas takar seperti ini ya teman-teman. Ini selanjutnya bisa kita isi sampai agak penuh ya, seperti ini. Nah, ini kita akan lakukan sampai semuanya itu terisi ya teman-teman. Nah, lakukan proses pencetakan ini saat adonannya itu masih panas ya teman-teman. Jika sudah dingin, pastinya adonan ini tidak mudah lagi untuk dibentuk ya teman-teman. Nah, ini akan kita tunggu sampai benar-benar dingin dan sampai adonannya itu mengeras. Nah, berhubung sudah larut malam, kita lanjut besok ya teman-teman. Nah, ini dia setelah keesokan harinya. Ini sudah dingin ya teman-teman. Ini akan langsung saja saya keluarkan dari cetakannya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya akan saya tambahkan sedikit parutan keju di atasnya. Nah, akan saya taruh di sini ya teman-teman. Nah, ini akan menambah tampilannya itu lebih menarik lagi ya. Seperti ini. Dan jika sudah, selanjutnya ini sudah bisa kita sajikan. Ini dia puding jagung manis kita sudah jadi dengan topping keju di atasnya ya. Pastinya ini sangat enak. Nah, di sini akan saya cobain terlebih dahulu. Nah, terlihat dari potongannya ini sangat lembut ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri ini sangat enak, aroma jagungnya sangat terasa ya. Nah, ditambah lagi dengan keju parut di atasnya semakin menambah cita rasanya sangat enak dan gurih pastinya. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya, semoga kalian suka. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.